Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim berhasil mendorong tercapainya kesepakatan besar yang disebut akan membawa perdamaian dan juga keamanan di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, melalui unggahan di media sosial, Trump menyatakan banyak presiden telah mencoba untuk berdamai dengan Iran dan semuanya gagal. Para pemimpin kawasan ini untuk pertama kalinya menemukan presiden yang mampu membantu mewujudkan perdamaian sejati. Trump juga menyebut dengan dibukanya setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat tepatnya 19 Juni 2026 akan memungkinkan pembersihan ranjau serta memulihkan arus distribusi minyak. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada hari Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka. Serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Pemirsa, mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang wafat dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu akan dimakamkan pada 9 Juli mendatang. Pemirsa, televisi pemerintah Iran melaporkan jasad Khamenei akan dimakamkan di kota kelahirannya di kota suci Mashdad di timur laut Iran. Pemakaman akan dilakukan setelah rangkaian acara pemakaman selama 3 hari. Pertama di ibu kota Iran Teheran pada 4 Juli, kemudian di kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Semula jenazah Khamenei akan dimakamkan pada bulan Maret. Namun ditunda karena perang masih terus berlanjut. Pemirsa, konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon masih berlangsung. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Pasukan Hizbullah merilis video serangan yang menargetkan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Targetnya adalah markas pasukan militer Israel dan kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan dan juga wilayah perbatasan utara. Serangan presisi Hizbullah dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan juga kerusakan pada peralatan tempur mereka. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam apartemen di Beirut, Lebanon. 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.
Sebuah apartemen hunian mengalami kerusakan akibat serangan udara Israel di daerah Goberi, pinggiran selatan Beirut. Tiga orang tewas dan 15 lainnya luka-luka dalam serangan ini. Militer Israel berdalih menargetkan pusat komando Hizbullah di Beirut. Akibat serangan udara Israel, dinding apartemen runtuh. Serangan itu juga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan-bangunan dan toko di sekitarnya. Tim darurat dan personel tentara Lebanon dikerahkan di sekitar lokasi yang menjadi sasaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan IDF melakukan serangan terhadap target Hizbullah di pinggiran selatan Beirut sebagai tanggapan atas tembakan yang diarahkan ke wilayah Israel. Pemirsa, Iran mengecam serangan Israel ke Beirut yang berlangsung di tengah negosiasi damai Amerika Serikat, Iran, serta gencatan senjata Israel, Lebanon. Ketua Parlemen Iran sekaligus Kepala Negosiator Utama Iran menyebut serangan Israel ke Beirut menunjukkan Amerika Serikat tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan komitmen terkait kesepakatan dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, Ebrahim Zofagari mengatakan serangan Israel ke Beirut terjadi di tengah kesepakatan Amerika Serikat Iran. Ebrahim mengancam Iran akan membalas serangan Israel dengan rudal. Pemirsa, harapan baru muncul di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke rumah mereka dengan suasana penuh haru dan kelegaan. Arus kepulangan warga terlihat di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke kampung halaman. Mereka melalui jembatan Al-Qasimiyah yang menghubungkan kota Sidon dan distrik Tir. Warga yang kembali tampak lega dan bahagia setelah meninggalkan daerah pengungsian. Di sepanjang perjalanan, bendera Hizbullah dan gerakan amal terlihat berkibar menyambut para warga yang pulang. Suasana haru mewarnai kepulangan keluarga-keluarga yang berharap dapat memulai kembali kehidupan mereka setelah berbulan-bulan dilanda ketidakpastian. شيء بيرجع الروح لقلبك يعني شيء بيخليك انك ترفع راسك انه اهل الجنوب متمسكين بارضهم لو شو ما صار لو بعد سنتين وثلاثه وقد ما طالت الغيبه بتلاقي العالم متلهفه من اول رصاصه بتوقف بدها ترجع ارضها وعلى بيتها وعلى شغلها وعلى حياتها وبترجع تعمر كل شيء راح. Meski demikian, Komando Angkatan Darat Lebanon mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat kembali ke desa dan kota di wilayah perbatasan. Peringatan itu disampaikan karena masih adanya risiko serangan Israel, serta ancaman ranjau dan bahan peledak yang belum meledak.